di Twitter atau di sosmed, kalau menyebut Indonesia, nyebutnya Wakanda, Konoha. Kenapa? Ini problem karena nggak berani nyebut nama Indonesia. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi disorot calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam acara Gagas RI, Anies bahkan menyebut indeks demokrasi dan kebebasan pers menurun. Indeks demokrasi turun dari tahun 2015 skornya 7. Di tahun 2023 skornya itu justru menjadi 6,7. Indeks kebebasan pers turun dari tahun 2015 ke tahun 2022 dari 59 jadi 54. Indeks persepsi korupsi turun dari 36 menjadi 34. Angka-angka yang turun ini menunjukkan adanya pembiaran aspek governance, aspek tata kelola di pemerintahan. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara harus dikembalikan menjadi negara hukum. Kritikan soal demokrasi juga disampaikan Ketua BEM Universitas Indonesia Melkisedek Huang yang mengaku sedih dengan kondisi demokrasi saat ini. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara. Kami sedih, kami terpukul, kami jengah, dan juga kami marah. Merespon kritikan soal kebebasan berpendapat, begini kata staf khusus Mensesnek Valdo Maldini. Apalagi upaya restoratif justice yang juga disampaikan Presiden, pemerintah, untuk kita menyelesaikan permasalahan terkait ITE ini gitu. Dan kita sedang berprogres kok. Jadi ya, we are doing on the right way lah. Kalau seandainya pengen dirubah ya kita mundur lagi nih. Kritikan pedas juga dilontarkan Capres nomor urut 2. Dalam acara Gagas RI yang tayang malam ini di Kompas TV, Ganjar menyebut butuh pemimpin kuat untuk bisa serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kan sudah dilakukan dan masih saja seperti itu, maka problem aktor. Kita salah pilih orang atau kita terlalu lemah, sehingga Pak Mahfud bilang adalah butuh strong leaders. Strong leaders ini orang-orang yang tidak bisa dikunci. Dia sudah akan melakukan dengan enak saja. Karena saya tidak punya beban dengan kalian, saya nggak punya hutang dengan kalian. Hutang kami adalah pada rakyat. Calon presiden dan calon wakil presiden kini mulai tancap gas menyampaikan gagasan terbaik mereka. Kini publik tinggal menilai akan kemana menjatuhkan pilihan di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita lanjutkan Rumah Pemilu dengan informasi dari Capres Anies Baswedan dan Ganjar yang saling lempar kritikan soal era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari indeks demokrasi hingga soal pemindahan ibu kota kita ke IKN. Nah, kita bahas soal kritikan ini bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo. Selamat sore, Mas Kunto. Selamat sore. Apakah terdengar suara saya? Ya. Oke. Jelas. Oke, Mas Kunto, langsung saja. Pertanyaan pertama saya soal paslon Anies Baswedan dan juga Capres Anies Baswedan dan juga ada Ganjar Pranowo yang saling lempar kritikan soal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, mulai dari isu kebebasan berpendapat, kemudian juga soal pemimpin yang nanti bisa berani memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah ini hanya soal lempar kritikan atau ada pesan sebenarnya dari keduanya? Ya, kalau menurut saya kan begini Mbak, ketika sebuah negara sudah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun, maka mungkin pasti banyak ketidakpuasan atau mungkin ada kebosanan atau mungkin ada kejenuhan atau mungkin suasana yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi jualan para capres terutama ketika di dalam sebuah event seperti pemilu gitu. Jadi menyerang pemimpin terdahulu itu sudah seperti keniscayaan. Karena apa? Satu, dia ingin butuh perbedaan, diferensiasi, dan diferensiasi ini kan bagian dari brand, ya kan? Membeda dari yang lain gitu. Yang kedua, selain butuh diferensiasi, untuk kemudian menegaskan poin dia yang bahwa setelah saya berbeda, maka poin saya itu loh. Gitu. Dan yang terakhir dari situ mungkin bisa menangkap dari
para pemilih yang tidak puas atau para pemilih yang ingin nuansa baru, para pemilih yang ingin merasakan sesuatu yang baru dari yang sebelumnya. Jadi menurut saya itu Mbak yang terjadi, tapi tentu saja karena konteks pemilu 2024 ini unik, walaupun tidak ada incumbent kan, Pak Jokowi tidak lagi, tapi kan ada putra Pak Jokowi di salah satu pasangan calon, gitu kan. Dan bahkan Pak Ganjar pun kan sebenarnya juga bilang saya akan meneruskan apa yang jadi program pembangunan Pak Jokowi, tapi ini justru mengkritik kan gitu. Jadi menurut saya ini ada dinamika yang pas karena ya hadirnya satu Mas Gibran sebagai cawapres, lalu kemudian ya kelihatannya dukungan Pak Jokowi juga ke pasangan Prabowo Gibran. Jadi selain menyerang Pak Jokowi, kan Pak Ganjar dan Pak Anies juga terus nyerang Prabowo Gibran. Jadi sekali merengkuh dayung dua terlampaui gitu. Oke. Mas Kunto, jadi Anda merasa, menurut Anda, apakah kritikan ini disampaikan oleh dua calon presiden ini, Anies dan juga Ganjar, karena ada anak presiden yang juga menjadi rival keduanya di Capres kali ini? Iya Mbak, tentu saja. Dan selain itu kan dukungan Pak Jokowi jelas akan ke pasangan Prabowo Gibran kan, karena nggak ada yang lebih pekat daripada darah di dalam politik. Jadi menurut saya akhirnya perlu untuk menyerang Pak Jokowi yang juga sekaligus akan menyerang Prabowo juga, gitu Mbak. Oke. Mas Kunto, apakah Anda melihat kritikan ini murni kritikan atau hanya sekedar untuk bisa menggayat meraih suara dari pemilih? Ya, kalau menurut saya kritiknya valid sih Mbak. Yang pertama kritik dari Pak Ganjar soal penegakan hukum. Walaupun yang berpasangan dengan dia adalah Menteri Koordinator Hukum dan HAM gitu kan. Seorang Menko Polhukam. Polhukam gitu kan. Dan itu berkaitan erat dengan hukum, tapi Pak Ganjar tidak segan-segan mengkritik, terutama karena Pak Ganjar kan menggarisbawahi apa yang terjadi di MK kan, putusan MK nomor 90 itu kan gitu, dan itu yang menjadi highlight, dan akhirnya dia mengeneralisasi bahwa ya kalau di endingnya seperti ini, akhirnya juga buruk lah penilaian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dan menurut saya itu valid Mbak, yang perlu ditegaskan oleh Pak Ganjar, kemudian lebih mendetailkan menurut saya apa saja selain keputusan MK nomor 90 itu, dan menurut saya ada banyak dan itu bisa di-list dan itu bisa menjadi sebuah kritik yang valid, dan menurut saya itu bagian dari perbaikan bangsa ini. Dan dari Pak Anies juga valid, menurut saya sangat valid, karena penilaian lembaga internasional terhadap demokrasi di Indonesia kan juga turun gitu. Itu satu, secara objektif ada penilaian yang turun, lalu kedua secara subjektif ada pendapat-pendapat ahli baik itu di dalam maupun di luar negeri yang bilang bahwa ya demokrasi Indonesia tidak hanya stuck tapi juga bahkan mundur semenjak reformasi, dan menurut saya itu bagian yang penting kalau kita terus berdemokrasi di negara ini gitu. Itu sudah. Oke. Jadi kritikannya valid ya, berdasarkan data, bukan hanya soal serangan saja. Tapi kalau kita ingat juga kan nanti pekan depan ini akan mulai masa kampanye. Apakah narasi-narasi seperti ini akan kita dengar, akan kita lihat selama masa kampanye nanti, Mas Kunto? Iya Mbak, kalau di dalam teorinya komunikasi politik itu ada 3 ujaran yang akan dilakukan oleh si kandidat. Yang pertama acclaim namanya. Jadi dia mengklaim apa yang menjadi prestasi dia, apa yang menjadi kelebihan dia, apa yang menjadi positif dari dia, bagian positif dari dia. Itu yang pertama acclaim, dan ini yang akan menjadi bagian mayoritas dari apa yang di-statementkan oleh para kandidat nanti gitu. Yang kedua attack, menyerang gitu. Jadi serangan ini pasti akan dilancarkan gitu. Tinggal serangan kemana. Nah, kita lihat kalau dari hasil survei Prabowo Gibran kan kata lembaga-lembaga survei dia masih paling tinggi, ya tentu dia akan jadi sasaran tembak
ya kan, dari calon-calon yang lain, itu pasti jelas gitu. Jadi kenapa Pak Ganjar dan Pak Anies Oke. sekarang menyerang Jokowi dan itu efek turunannya ke Prabowo Gibran, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kepastian dari teori-teori komunikasi politik. Dan yang ketiga adalah defense atau bertahan. Kalau Oke. seseorang bisa, maka dia akan bertahan. Itu Mbak. Oke, dan yang terakhir, apakah dengan mengkritik pemerintahan Jokowi ini bisa mendulang elektoral nanti atau bisa menaikkan elektabilitas setidaknya untuk dua pasangan ini, dua capres ini, Ganjar maupun juga Anies Baswedan? Iya Mbak, kalau menurut saya ada beberapa variabel lain selain soal kritik atau serangan gitu. Yang pertama, apakah kritik atau serangannya relevan atau tidak bagi pemilih gitu. Jadi itu bagian penting. Kalau demokrasi dirasa tidak relevan oleh banyak pemilih, ya tentu tidak akan menaikkan elektabilitas secara bagus atau tinggi gitu. Atau soal penegakan hukum dianggap tidak relevan atau bahkan mungkin relevan tapi kebanyakan pemilih sudah merasa patah arang, putus asa dan merasa ya siapapun presidennya hukumnya akan seperti itu. Ya tentu ini nggak akan mengubah suasana elektabilitas kan. Yang relevansi ini jadi penting, ya kan? Mana yang kemudian relevan bagi pemilih dan tidak hanya yang mana yang paling obvious atau mana yang paling kelihatan bagi pasangan atau secara elit ya. Karena kadang-kadang apa yang dirasa penting itu justru nggak dirasa oleh pemilih penting, kan gitu. Yang kedua, menurut saya selain itu ya soal norma sosial yang ada di masyarakat. Apakah norma sosialnya menerima jika seseorang diserang, apalagi yang diserang itu Presiden Republik Indonesia yang selama ini secara politik bahkan diagung-agungkan, bahkan menjadi sebuah idol baru atau sesembahan baru. Ini kan juga berbahaya kalau menyerang yang seperti ini, Mbak. Bisa jadi malah backlash gitu. Justru tidak mendulang elektabilitas, justru mendulang kemarahan dari pemilih. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini di program Rumah Pemilu. Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Kunto, sehat selalu.